Cerita novel romantis. Musuhku membawa benihku. Bab 39. Terasa sunyi. Dad akan pergi ke London? Tanya Logan. Tak biasanya Dad Darius mau pergi keluar dari benua Amerika. Jika ada pekerjaan pun biasanya ia akan langsung meminta Logan dan Finn yang pergi. Ya, Tuan Robert pernah datang ke sini menemui Daddy. Jadi kali ini biar Dad yang akan menemuinya di sana. Selain itu, putranya baru saja dioperasi, jadi ia tak bisa melakukan perjalanan terlalu jauh saat ini, kata Darius. Logan dan Finn tampak mengangguk saat mendengar perkataan dan keputusan Darius. Dad akan pergi bersama dengan Mommy, hitung-hitung mengajak Mommy sekalian liburan, ujar Darius. Kamu tak mau ikut, Sun? Tanya Dad Darius pada Vanilla. Vanilla tersenyum tipis, tidak, Dad. Aku di sini saja. Aku akan segera memulai semester baru jadi ingin istirahat sebelum memulainya. Kalau saja bisa, ia ingin pergi. Namun kesehatannya belakangan ini, tepatnya setelah operasi agak sedikit menurun. Hal itu mungkin karena ia terlalu lelah dan banyak pikiran. Baiklah kalau begitu, tapi apa kamu tidak apa-apa sendirian? Logan juga sepertinya akan pergi, ujar Darius sambil menatap putra sulungnya. Ya, aku akan sibuk 1 bulan ke depan, ujar Logan. Aku sudah besar, Dad. Tentu saja tak apa-apa, Vanilla tersenyum dan menghangat di dalam hatinya karena Dad Darius begitu memperhatikannya. Baiklah, Dad tak akan memaksa lagi. Dad akan pergi dengan Mommy saja. Hitung-hitung liburan dan honeymoon kesekian IH, kata Darius sambil tertawa, membuat Florence menepuk bahu suaminya itu. Wah, pulang honeymoon bisa bawa pulang adik buat Logan dong ya Uncle, kata Finn. Aduh. Finn kembali meringis kemudian menatap Logan, kamu itu terus saja menendangku. Kalau kakiku patah bagaimana? Biar saja patah. Lagian kalau bicara tidak difilter dan dipikirkan dulu, kata Logan. Lah apa yang salah? Di mana-mana abis honeymoon biasa bawa kabar menggembirakan, bukan begitu Uncle? Ujar Finn mencebik kesal pada Logan yang tak bisa diajak bercanda. Betul. Siapa tahu abis pulang honeymoon, Dad dan Mom bisa membawakan jodoh untukmu, Lok. Kamu sudah cukup umur untuk menikah. Dad sebenarnya bingung denganmu, apa kamu sudah memiliki kekasih atau belum? Siapa sebenarnya yang kamu tunggu? Tanya Dad Darius sambil menghela nafasnya pelan. Logan tak menjawab dan hanya diam. Namun tak lama ia bangkit tanpa menghabiskan sarapannya. Kita berangkat sekarang, Finn, ajak Logan. Wajahnya kembali dingin dan datar. Finn akhirnya juga ikut bangkit dan pergi mengikuti Logan. Kami berangkat dulu, Uncle, Auntie. Bye, Sun. Pamit Finn. Setelah Logan dan Finn pergi, Darius, Florence, dan Sunny kembali melanjutkan sarapan mereka. Hari ini Darius tak berencana pergi ke perusahaan karena ia akan menemani Florence ke toko. Ryu duduk sendirian di sebuah kafe yang tak jauh dari perusahaan Smith. Ia baru saja pergi ke perusahaan Smith untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan yang tertunda. Lah memang tak diperbolehkan bekerja terlalu banyak karena dokter menyarankan agar dirinya tak terlalu lelah. Oleh karena itu juga, Ryu menyerahkan sisa pekerjaannya tadi pada Tom, asistennya. Vanilla. Vanilla. Di mana sebenarnya dirimu? Masih hidup atau tidak? Kembalilah, aku bersalah. Izinkan aku mengembalikan semuanya padamu, gumam Ryu. Saat duduk sendiri, ia kembali memikirkan tentang Vanilla. Gadis itu memang selalu muncul dan memenuhi pikiran Ryu sejak setahun belakangan ini.
Namun beberapa waktu belakangan ini lebih sering lagi karena Ryu masih merasa bahwa yang ia lihat di rumah sakit bukanlah halusinasi. Jonathan, kata Ryu saat melihat seorang pria yang tak lain adalah salah satu pria yang ikut bekerja sama dengannya, tapi mata mereka berdua bertemu dan Jonathan langsung memalingkan wajahnya. Jonathan yang awalnya ingin menikmati jadwal kosongnya di antara pekerjaannya yang begitu menggunung, akhirnya membatalkan acara duduk-duduk santainya saat melihat keberadaan Ryu di sana. Ia pun bergegas keluar dari sana. "Jo!" teriak Ryu memanggil, tapi Jonathan langsung pergi dari sana tanpa berniat sedikit pun berbicara dengan Ryu. "Maafkan aku, Jo," gumam Ryu. Darius dan Florence akhirnya sampai di kota London setelah menempuh perjalanan selama lebih kurang 7 jam. Keduanya sebenarnya khawatir pada Sunny yang ditinggal sendirian karena Logan dan Finn juga tampaknya akan pergi ke luar kota hari ini. "Sayang, coba hubungi Sunny dulu. Tanyakan padanya apa dia sudah makan," tanya Darius. "Sepertinya kamu sangat khawatir padanya." "Ia sudah besar, sayang." Florence mengeluarkan ponselnya dan mulai mencari nama putri angkatnya itu. "Aku menyayanginya, sama seperti aku menyayangi Alina." "Lah memberikan kembali senyuman di wajahmu yang sangat aku rindukan. Aku berhutang padanya," kata Darius. Florence tersenyum, "Sunny sangat berarti bagiku, sayang. Namun, tak akan ada yang bisa menggantikan posisi Alina di dalam hatiku, putri kecilku. Aku tahu itu, sayang. Aku tetap meminta orang-orangku untuk mencari keberadaan Alina. Hanya saja aku masih bingung, sudah bertahun-tahun sejak kepergiannya, tapi kita masih belum menemukannya. Di mana dia sebenarnya?" kata Darius bertanya-tanya. Florence pun menghubungi Sunny Vanilla untuk sekedar menanyakan keadaannya dan memberitahukan bahwa mereka sudah sampai dengan selamat di kota London. Dari ujung ponsel, Vanilla hanya bisa tersenyum tipis. Ia ingin ikut, tapi ia tak mau jika harus ikut serta jika Dad Darius dan Mom Florence bertemu dengan Dad Robert. Keduanya langsung pergi menuju ke hotel untuk beristirahat, sebelum besok mereka akan pergi menemui Robert di perusahaan Smith untuk membahas proyek kerja sama mereka. Setelah pertemuan mereka tadi pagi, kini Darius dan Florence sedang bersiap-siap untuk datang ke Mansion Smith atas undangan rekan bisnisnya itu. Mereka diundang untuk makan malam bersama. Darius dan Florence tentu saja menyambut baik undangan tersebut, apalagi Darius. Entah mengapa ia masih saja berniat menjodohkan putranya Logan dengan putri keluarga Robert. Mobil sedan berwarna hitam yang membawa mereka kini telah sampai di Mansion Smith. Mansion Smith sama besarnya dengan Mansion Ruiz di New York. Secara khusus juga Robert menjemput keduanya dengan mobil keluarga Smith. Sungguh Darius dan Florence merasa sangat tersanjung dengan perlakuan Robert. "Selamat datang, Tuan Darius," sapa Robert bersama dengan Selviana di sampingnya. "Selamat malam, Tuan Robert." "Terima kasih atas undangan makan malamnya," balas Darius. Mereka bersalaman satu sama lain dan Selviana mempersilakan mereka masuk dan duduk di ruang tamu. Keduanya kini duduk bersama dan Florence merasa sangat kagum dengan interior dari Mansion Smith. Lah memindai ke sekeliling, hingga matanya terhenti pada sebuah foto keluarga yang terpampang begitu besar di salah satu sisi dinding. Ia memegang tangan Darius dan mengeratkan pegangannya. "Sunyi." Jantung Florence serasa berdetak sangat cepat saat melihat foto Sunny dalam foto keluarga Smith yang tergantung di salah satu dinding ruang tamu itu. Bahkan ia mengeratkan pegangannya pada suaminya. "Sayang," bisik Florence di telinga Darius. "Ada apa? Apa kamu sakit?" tanya Darius yang merasa tubuh istrinya bergetar. Aku. Kalau kamu kurang enak badan,
kita bisa pulang, kata Darius. Bukan. Tapi lihatlah ke sana, ke foto itu, bisik Florence lagi karena tak ingin keluarga Smith mendengar apa yang ia katakan. Darius yang masih memegang tangan Florence pun akhirnya mengikuti arah yang ditunjukkan oleh istrinya itu. Ia tersentak kaget melihat apa yang dilihatnya. Sayang, itu kan. Darius seakan tak bisa melanjutkan perkataannya. Apa mereka kembar? Batin Darius. Tuan, siapa gadis yang ada di foto itu? Tanya Darius saat Robert menghampiri mereka. Itu putriku, Vanilla. Seperti yang pernah kukatakan, ia sangat cantik kan, sahut Robert yang mendekati Darius dan Florence, sementara Sylviana sedang pergi ke ruang makan untuk melihat persiapan makan malam mereka. Darius terdiam dan menatap foto tersebut kemudian kembali menatap Robert. Apa Anda belum menemukannya, Tuan? Tanya Darius. Robert menggelengkan kepalanya, belum, aku sangat merindukannya. Sylviana datang menghampiri ketiganya lalu mengajak mereka ke ruang makan di mana telah disiapkan makan malam. Kita makan malam dulu, Tuan, Nyonya, ajak Sylviana. Robert menggandeng Sylviana ke ruang makan, begitu pula dengan Darius yang menggandeng Florence. Darius terus memperhatikan Robert dan Sylviana, mulai menerka-nerka, apa yang sebenarnya terjadi dan apakah gadis di dalam foto itu adalah Sunny. Mereka makan malam bersama dan diisi dengan perbincangan ringan. Namun, di dalam hati Darius dan juga Florence, terselip suatu rasa yang tak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Bahkan banyak sekali sebenarnya pertanyaan yang memenuhi benak mereka saat ini. Sayang, aku tak tenang, bisik Florence. Aku juga, tapi kita harus meyakinkan diri kita dulu. Kita tak boleh sembarangan mengambil langkah, kata Darius. Keduanya sangat tahu bagaimana pasti perasaan Robert dan Sylviana karena mereka juga mengalaminya juga, terutama Florence. Saat ini ia seperti merasa mengambil kebahagiaan orang lain. Ia bisa melihat kesedihan di manik mata Robert dan Sylviana meskipun mereka berusaha selalu tersenyum. Ayo kita duduk di sini, ajak Robert. Mereka menatap taman belakang yang begitu nyaman dan diterangi lampu-lampu. Sylviana juga meminta pelayan membawakan teh hangat dan cemilan untuk mereka. Mereka kembali berbicara dengan santai, sampai akhirnya Florence meminta Darius untuk berbicara. Ia tak mau jika hal ini menjadi beban di hati dan pikirannya. Maaf sebelumnya Tuan Robert, Nyonya Sylviana. Bolehkah saya tahu apa yang sebenarnya terjadi pada putri Anda? Tanya Darius. Bukannya Darius ingin ikut campur, hanya saja Darius takut jika apa yang terjadi pada Vanilla adalah karena musuh-musuh Robert Smith. Wajah Robert dan Sylviana seketika berubah. Hal itu sebenarnya menimbulkan rasa tidak enak hati pada Darius maupun Florence, tapi saat ini hal itu tak terlalu mereka pedulikan. Yang terpenting saat ini adalah putri mereka, Sunny. Robert memejamkan matanya dan kembali mengingat apa yang dikatakan oleh Ryu tentang hari di mana Vanilla menghilang. Akhirnya Robert menceritakan semuanya pada Darius. Cerita itu mengalir begitu saja, bahkan Robert seperti berbicara dengan seorang sahabat dekat. Meskipun timbul rasa sesak di dalam dada, tapi Robert juga merasakan kelegaan karena bisa berbagi kesedihannya saat ini. Maaf jika saya agak sedikit terbawa perasaan. Setiap kali mengingat tentang Vanilla, hati saya merasa sangat sedih. Saya merasa menjadi Dedi yang tidak berguna, kata Robert. Sylviana menggenggam tangan suaminya. Hatinya juga terluka karena putri yang menemaninya kala Robert menyakitinya, kini Yak ada lagi di sampingnya. Darius dan Florence mendengarkan cerita Robert tanpa menjeda sama sekali. Florence yang perasa, turut merasakan kesedihan yang ada dalam diri Robert saat pria itu menceritakannya.
Ia juga sesekali menatap ke arah Selviana yang sering menghapus air mata yang hampir luruh ke pipinya. "Terima kasih sudah mau mendengar cerita saya, Tuan Darius," kata Robert. "Saya yang justru senang karena Anda mau menjawab pertanyaan saya dan menceritakan semuanya. Saya sangat tahu bagaimana perasaan Anda saat ini karena apa yang menimpa Anda, juga menimpa pada kami," ujar Darius. Darius terdiam sesaat kemudian menatap istrinya. Ketika Florence menganggukkan kepala, barulah ia menatap kembali pada Robert. "Maukah Anda ikut dengan saya ke New York?" tanya Darius. "Saya ingin mempertemukan Anda dengan seseorang." Vanilla lebih banyak beristirahat di dalam kamar tidurnya sejak Darius dan Momflo pergi. Ia merasa tubuhnya kini lebih baik dari sebelumnya. Vanilla tak ingin membuat keluarga Ruiz khawatir padanya. La juga tak ingin mereka tahu tentang operasi yang telah ia lakukan. Hampir setiap hari, Win selalu menghubunginya dan menanyakan kabar serta keadaannya, baik melalui panggilan ponsel ataupun pesan singkat. "Selalu jaga kesehatanmu, Van." "Baik, Uncle. Terima kasih." "Uncle, bagaimana kabar Daddy dan Mommy?" tanya Vanilla. "Secara fisik mereka baik-baik saja, tapi Uncle yakin hati mereka tak baik, Van. Apa kamu tidak mau memikirkan ulang semua keputusanmu?" tanya Win. "Aku tidak tahu, Uncle," kata Vanilla, "apa yang Daddy lakukan saat ini." "Uncle kurang tahu, Van. Saat ini Uncle sedang pergi ke Jepang untuk mengurus sesuatu," jawab Win. "Bolehkah aku meminta sesuatu pada Uncle jika Uncle sudah kembali ke London?" tanya Vanilla. "Tentu saja boleh, katakanlah." "Aku ingin meminta foto terbaru keluargaku," pinta Vanilla. Win terdiam kemudian menatap Vanilla di layar ponselnya. "Mereka tak pernah melakukan foto keluarga lagi, Van. Sejak kepergianmu, Mansion Smith terasa sangat sepi, bahkan Uncle merasa tak nyaman berada di sana. Ada sesuatu yang hilang dan membuat kehangatan tak terasa lagi." Vanilla menghela nafas pelan. "Maafkan Vanilla, Uncle. Pikirkan baik-baik semuanya, Van. Hubungi Uncle jika kamu ingin merubah keputusanmu. Uncle akan membantumu." "Terima kasih, Uncle," kata Vanilla. Keduanya memutus panggilan video tersebut. Tak lama, terdengar suara mobil memasuki pekarangan Mansion Ruiz. Vanilla tersenyum karena ia tahu siapa yang datang. Momflo telah menghubunginya kemarin malam, bahwa keduanya akan pulang hari ini. "Daddy, Mommy." Vanilla langsung berlari ke depan untuk menyambut kedatangan keduanya. La berdiri di teras rumah untuk menyambut Darius dan Mom Florence. Dari dalam mobil, mata Robert menangkap sosok yang ia rindukan selama setahun belakangan ini. Ia pun segera turun. Vanilla yang melihatnya seketika membulatkan mata ketika pandangannya bertemu dengan seseorang yang amat ia rindukan. "Daddy," gumam Vanilla. Lanjut ke bab 40.